saya mencari ibu keluar ke ruangan depan. Di situ saya ditemani sama Mbok Mila. Sambil menunggu itu kok saya lihat banyak sekali ini tentara Cakrabirawa yang saya pikir pada waktu itu adalah pergantian penjagaan begitu. Tapi ternyata tidak lama kemudian mereka masuk ke dalam menanyakan apakah Bapak ada. Karena mereka bilang Bapak itu dipanggil Presiden, jadi tolong dibangunkan. Nah, terus kejadian berikutnya adalah saya membangunkan Bapak waktu itu. Bapak masih tidur. Saya bilang sama almarhum Bapak, saya pegang kakinya. Saya bilang, Pak, di luar itu ada Cakrabirawa mau bertemu sama Bapak karena katanya Bapak dipanggil Presiden ke istana sekarang katanya. Jawaban Bapak itu pada malam itu waktu bangun tuh dalam bahasa Jawa ya, beliau tuh bilang, ono apa tuh kok Cakrabirawa jam sakmene teko nang ke rumah, maksudnya gitu. Nah, nggak lama terus beliau mengikuti saya jalan gitu ya. Beliau mendului saya terus bertemu dengan para Cakrabirawa itu di ruangan depan sedekat ruang belakang di pavilion. Jadi waktu Bapak di belakang itu, saya sendiri juga sudah ada berdiri di dalam. Saya di dalam, Pak Mas Edi ada di belakang. Dengan sangat kasarnya Cakrabirawa itu bilang Bapak dipanggil Presiden dan sekarang juga. Bapak saya itu pakai piyama. Kan tidak mungkin menghadap Presiden dengan pakai piyama. Sehingga terjadi pertengkaran antara seorang prajurit dengan pemimpinnya lah. Bapak saya waktu itu bintang 3, nah ini yang datang prajurit. Karena marah, Bapak saya memukul salah satu prajurit Cakrabirawa itu. Nah, setelah terjatuh, senjatanya dipegang, dikasihkan lagi ke Cakrabirawa itu. Bapak masuk, tutup pintu kaca itu. Nah, setelah tutup pintu kaca itu langsung terdengar suara tembakan yang menggelegar. Bukan sekali, tapi rentetan senjata. Nah, dengan rentetan senjata itu saya kembali lagi jatuh Bapak. Saya coba mau memeluk Bapak, tapi tidak boleh. Saya masuk ke dalam kamar, kakak-kakak sudah pada bangun. Akhirnya kita mengikuti Bapak dari belakang dengan diseret-seret sampai keluar, tapi tidak sampai ke pinggir jalan. Kami hanya sampai ke pintu belakang rumah aja. Karena situ sudah berdiri satu orang Cakrabirawa menodongkan senjatanya. Siapa yang keluar, saya tembak. Akhirnya kami hanya menangis di ruangan belakang itu. Itulah terjadi waktu itu. Itu kejadian bukan bukan ini tragedi loh, tragedi yang berdarah. Jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi kejadian seperti itu. Itu aja. Film itu sebetulnya ke sana. Kalau arah yang lain-lain mengenai Pak Harto, mengkultuskan Pak Harto sebagai waktu itu pemegang peran untuk menumpas PKI atau mengembalikan keadaan supaya aman, yaitu memang Pak Harto yaitu. Cuman kan kami nggak tahu urusannya ke sana. Baik. Kami hanya tahu urusan di rumah. Keluarga Jenderal Ahmad Yani meradang. Ayah saya Panglima TNI yang jadi korban. Siapa yang berani bantah PKI tak bersalah? Mawar Merah Indonesia hadir kembali untuk Anda dengan informasi yang terupdate dan sesuai fakta yang ada. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Mawar Merah Indonesia. Keluarga Jenderal Ahmad Yani tak terima ada yang bilang tak ada penyiksaan. Ini tragedi berdarah. Melansir dari portal Islam.id, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani yang menjabat Menteri atau Panglima Angkatan Darat merupakan salah satu yang dibunuh PKI dalam pemberontakan G30 SPKI. Dalam acara TV One pada Selasa 29 September 2020, putra dan putri almarhum menceritakan kejadian pada dini hari 1 Oktober 1965. Putra ke-8, Pak Edi,
yang dalam film disuruh membangunkan bapaknya oleh pasukan Cakrabirawa, pasukan penculik jenderal, bercerita kronologis kejadian. Ditemani kakaknya Pak Untung yang juga ikut menyaksikan. Putra ketujuh, Pak Untung sampai terbawa emosi kesedihan yang mendalam ketika mengenang kembali peristiwa itu. Beliau menangis, mengingat dan menceritakan bagaimana ayahnya diseret setelah ditembaki. Pasukan Cakrabirawa yang masuk ke rumah mereka memang tidak sampai 10 orang, tapi yang mengepung sekitar rumah jumlahnya ratusan. Putra-putri almarhum Ahmad Yani sakit hati. Ada yang mengatakan tidak ada penyiksaan. Bagaimana mungkin di lubang buaya tidak ada penyiksaan? Sedangkan di rumah mereka saja penyiksaan begitu keji. Kedua anak lelaki Jenderal Ahmad Yani berusaha akan memeluk bapaknya saja dibentak dilarang. Bahkan ketika anak-anak Jenderal Ahmad Yani berlarian hendak mengejar ayahnya yang diseret pasukan Cakrabirawa, mereka diancam akan ditembak jika ada yang keluar. Di situ ada pasukan Cakrabirawa yang menodongkan senjata. Siapa yang keluar saya tembak. Akhirnya kami hanya bisa menangis, kata Pak Untung. Bayangkan, sama-sama anak-anak saja PKI berani dan tega mengancam untuk menembak. Dan telak, di ILC Fadlizon sampaikan bukti PKI memang mau merebut kekuasaan. Jangan playing victim. ILC TV One tadi malam pada Selasa 29 September 2020 mengangkat soal PKI. Salah satu narasumber ILC adalah Fadlizon yang sangat menguasai dan faham akan literatur soal penjara dan sejarah PKI, mengungkapkan bukti-bukti bahwa PKI memang mau merebut kekuasaan. Fadlizon membantah playing victim ala PKI yang menyebut adanya kudeta Dewan Jenderal. Padahal PKI lah yang sebenarnya dan sudah melakukan upaya kudeta. Ini koran Harian Rakyat terbitan 2 Oktober 1965. Harian Rakyat ini milik PKI. Yang memimpin adalah Nyoto. Ini koran resmi PKI. Editorialnya menulis tentang gerakan 30 September dan jelas dikatakan, rakyat yang sadar akan politik dan tugas-tugas revolusi meyakini akan benarnya tindakan yang dilakukan oleh gerakan 30 September untuk menyelamatkan revolusi dan rakyat. Begitulah papar Fadlizon. Terkait hal itu, fenomena Gatot Nurmantio dan kami antara persekusi dan anti-demokrasi. Oleh Anton Permana, anak kalong keluarga besar TNI. Menarik untuk menyimak sepak terjang dan gerakan moral kebangsaan yang dilakukan oleh kami. Yang tiba-tiba dalam waktu tak begitu lama begitu bergelora di seantero Nusantara. Bermula dari performa tokoh inisiator, deklarator, dan presidiumnya yang luar biasa, narasi dan tuntunan moral yang disuarakan juga begitu mengena, tepat sasaran dan selaras dengan fakta kondisi negara hari ini yang semakin terpuruk. Matinya trias politika ditambah lumpuhnya kontrol media utama dan mahasiswa menjadikan penguasa hari ini menjelma menjadi oligarki tunggal. Kondisi ini yang membuat kami begitu diterima masyarakat bagaikan angin segar di tengah badai kekeringan pola diktatorian yang semakin parah diterapkan di negeri ini. Upaya penggalangan massa dan penolakan massa oleh sebuah kelompok masyarakat yang anti terhadap kehadiran kami di daerah sangat lucu dan menggelikan. Yang diperjuangkan kami itu adalah tentang nasib bangsa yang sekarat, yang konsen terhadap perlawanan gejala kebangkitan komunis, serta penolakan tegas terhadap upaya mengganti Pancasila. Yang diperjuangkan oleh kami itu adalah nasib bangsa dan masa depan bangsa ini yang setahap lagi menuju arah otoritarian berhaluan komunis, yang anti kritik, anti agama, dan tidak bisa menerima perbedaan dengan cara intimidasi dan persekusi. Tapi, apakah kami gentar dan bergeming? Justru yang terjadi sebaliknya. Kita bisa melihat bagaimana wajah para deklarator, presidium, bahkan wajah Pak Gatot ketika dirinya dipersekusi oleh kelompok massa tertentu. Raut wajahnya terlihat enjoy-enjoy saja, wajah yang tenang dan optimis. Padahal kalau Pak Gatot Nurmantio mau, beliau adalah mantan Panglima TNI, orang nomor 1 di TNI, mantan Pangkostrat dan Pangdam di TNI, mantan Pangkostrat dan Pangdam di Jawa Timur. Sebenarnya mudah bagi Pak GN untuk memobilisasi massa untuk sekedar show of force atau hanya sekedar menghadapi massa yang tak seberapa itu, baik di Magelang dan Surabaya. Tapi ketika hal itu sempat ditawarkan untuk mengirimkan pasukan, Pak GN malah menjawabnya dengan santai. Tak usah, semua biar natural saja.
Malah kita yang panas dingin dan gregetan melihat jawaban tentang, yaitu jawaban tenangnya Pak GN. Untuk itulah, saya tak terlalu kaget ketika ada sedikit keributan waktu kegiatan silaturahmi kami di Surabaya pada tanggal 28 September 2020. Karena 4 hari sebelumnya segala kemungkinan itu sudah kita baca dan ketahui, bahkan sampai dengan siapa aktor penggeraknya mudah ditebak. Sebagai anak TNI, anak kalong dan keluarga besar TNI, jujur, hal ini sangat membakar dada saya. Begitu juga dengan para anak-anak kolong yang lain. Bahkan para prajurit TNI yang aktif pun geram dan marah melihat mantan panglima mereka dipersekusi, bahkan sampai dilontari perkataan kotor. Ini sebenarnya sudah sangat keterlaluan. Siapa lagi kelompok yang punya kelakuan seperti ini? Suatu kelompok yang jangankan kata-kata kotor, membunuh dan menganiaya Jenderal TNI ulama rakyat tak berdosa pernah mereka lakukan tanpa rasa berdosa. Akhirnya kita tahu ketegasan Pak GN terhadap kebangkitan komunis dan ketegasan Pak GN serta perlawanannya terhadap upaya mengganti Pancasila telah membuat kelompok tersebut macam cacing kepanasan, marah dan kejang-kejang. Tak sengaja, ungkapan Pak GN akhirnya memancing mereka semua keluar. Dan puncaknya adalah pada upaya persekusi terhadap Jenderal GN di Magelang dan Surabaya. Dengan kondisi ini tentu yang kita soroti adalah kemana negara? Kenapa hal ini bisa terjadi di sebuah negara yang katanya demokrasi? Sebuah negara yang katanya berpancasila? Kami lahir sebagai kekuatan civil society karena matinya trias politika di negeri ini. Lumpuhnya aspek cegah dini, tangkal dini dari komponen utama pertahanan negara ini, yakni TNI ketika ada dan upaya untuk merubah Pancasila dan bangkitnya New PKI yang jelas dilarang dan haram secara hukum. Ditambah kesemrawutan dan hilangnya kedaulatan bangsa di tengah badai COVID-19 menjadikan negara kita rentan menuju perpecahan dan mengancam keutuhan NKRI di bawah Pancasila. Kenapa? Ketika ada suatu kelompok kami yang memperjuangkan semua itu justru jadi korban persekusi dan intimidasi. Di mana secara konstitusi, hak berpendapat dan kewajiban bela negara sudah dijamin oleh konstitusi. Akhirnya semua kembali pada kita semua. Apakah masih anggap negara ini aman-aman saja? Ketika segala kebobrokan dan kesewenang-wenangan ini semakin merajalela. Tapi saya yakin, Pak GN adalah patriot sejati. Pak GN adalah jenderal tempur yang terlatih, yang tentu juga tidak bekerja sendiri. Ada jutaan rakyat di belakang beliau. Ada ratusan bahkan ribuan ulama dan orang soleh yang bersama beliau. Dan saya juga yakin, sebagai mantan Panglima TNI tentu juga punya para prajurit-prajurit terbaik yang masih merah putih dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para prajurit Sabta Marga yang sudah disumpah setia kepada negara. Biar waktu yang menjawabnya, biar rakyat yang menilai siapa sebenarnya yang menjadi parasit dan pengkhianat negeri ini. Siapa yang jadi pengecut dan penjilat negeri ini? Karena ketika kebenaran dan keadilan itu dipersekusi, maka gelombangnya justru akan semakin besar. Itu sudah sunatullah, bahwa kedaulatan negara itu ada di tangan rakyat. Ketika rakyat bersatu, ketika rakyat marah, dengan izin Allah tak ada yang bisa menghadangnya. Demi keselamatan bangsa, demi menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis dan kolonialis. Insya Allah, salam Indonesia Jaya. Jakarta 28 September 2020.